di dalam surat Al-Hasr ayat 16 ya. Ini sebelum kita ngaji kitab ya. Al-Hasr ayat 16 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama syalu syaitan iz qala al-insanu kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Dia bujukan orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu seperti bujukan setan. Setan berkata kepada manusia, membisikkan hati manusia, ini kita nggak luput nih. Jadi manusia bernyawa ini nggak luput dari bisikannya. Apa katanya? Kufurlah kamu kepada Tuhanmu. Falamma kafara, ketika manusia kufur, qala inni bari'um minka. Dia mengatakan saya nggak tanggung jawab. Di kejadian apa yang di dunia ini seperti kejadian di Palestina atau di Gaza yang sampai saat ini kan ikut campur setan, iblis. Itu iblis yang nyuruh orang kafir membantai orang Islam. Ya. Tapi bedanya kalau orang Islam begitu dia meninggal dunia dijemput oleh malaikat syurga karena syahid. Kalau mereka begitu dia meninggal bukan dijemput lagi, akan dimasukkan ke tempat yang paling dahsyat, yaitu azab Allah. Karena mereka sifatnya jahat. Ya. Jadi setan ngomong, saya nggak tanggung jawab apa yang terjadi. Contoh gini, ini Imam Ghazali ya. Iblis laknatullah itu datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam. Ketika datang dia berkata, hai Isa, coba engkau baca lafaz la ilaha illallah. Kata iblis itu, hai Isa, coba kau baca kalimat la ilaha illallah. Nah, Isa menjawab, itu adalah kalimat tauhid, adalah kalimat yang paling bagus. Tapi terus terang saja saya budakan baca itu. Tahu budakan, tahu? Nggak bakal. Saya nggak mau baca itu. Kalau kamu yang nyuruh. Jadi kalau kamu yang nyuruh, saya nggak bakal baca. Begitu. Itu ajakan setan itu mengajak dari kata-kata baik. Kalau Nabi bisa mengikuti, berarti Nabi bisa ngikutin. Gitu. Saya nggak bakal baca itu. Kalau kamu yang ngajak, begitu. Luar biasa. Nabi Isa ini kan di dunia paling miskin loh. Paling miskin. Satu-satunya di dunia yang paling miskin Nabi Isa. Bukan Nabi Ayub. Nabi Ayub kaya, tak bangkrut. Ya. Nabi Ayub miskin, dia tetap sembahyang. Itu sebenarnya saya yang salah. Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak, dia bawa pun korma, dalam keadaan susah. Ketika dia beristirahat, bukan di mebel, bukan di spring bed, bukan di kasur empuk, di atas batu besar. Sandarannya pakai telangan gini nih, di batu. Paham nggak? Batu gede nih. Tiba-tiba ini datang iblis. Apa kata dia? Hai Isa, engkau itu hubudunya, engkau itu suka dunia. Nah, bisa bangun. Karena Nabi Isa nggak merasa punya dunia. Nggak punya kan? Kok iblis bisa-bisa mengatakan hubudunya? Isa, engkau hubudunya, engkau suka dunia. Itu langsung Nabi Isa berdiri, ngambil batu, kemudian dilempar kepalanya. Pas kenapa ya kepalanya tuh? Makanya iblis kepalanya agak gepeng ke belakang gitu. Ya. Kena kepala itu. Nah, selesai. Lalu Imam Ghazali menafsirkan dalam kitabnya Kasyifatul Qulub. Apa artinya? Kalau orang kaya ngumpulin dunia, atau pejabat yang rakus dengan dunia, kekuasaan, atau siapapun yang ngejar dunia, tapi dia ibadah, enggak dikategorikan menghubung dunia. Dia rajin kerja, banting tulang, cari uang, cari dana, tapi dia ibadah, itu nggak dikatakan hubung dunia, walaupun dia kaya.
Orang miskin yang nggak punya apa-apa, tapi nggak ibadah sama sekali, itu dikatakan hubudunya. Tidurnya itu hubudunya. Ketika azan berkumandang as-salatu khairun minan naum, kita nggak lompat, nggak loncat, nggak berwudu ke masjid atau sholat, kita cembungkel, itu dikatakan hubudunya. Walaupun pagi ini kita nggak punya apa-apa. Itu penafsirannya. Jadi bukan yang dikatakan hubudunya itu orang banyak duitnya atau bendanya. Penting, dunia itu penting, ya. Saya bilang dunia itu nggak bisa bawa mati, bisa. Dunia bisa bawa mati, Pak. Ya, bawa mati, dunianya dijual, dikasih sedekah ke masjid. Kan bisa itu. Bukan rumahnya dibawa ke masjid, ke kuburan, nggak bisa. Atau duitnya. Jadi kesimpulannya mengatakan yang dikatakan hubud dunia itu bukan orang kaya saja, orang miskin, orang nggak punya. Ya, paham nggak? Ya kan? Jadi kalau kita ibadah rajin, kita kerja, kerja ini, kerja kaya tuh, itu iya memang dikatakan hubungannya, tapi kita ada keseimbangan. Kalau bahasa sekarang mah kontemporer, ada keseimbangan. Nah itu. Yang kedua. Yang ketiga, siapa yang kenal dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Imam Syafi'i Muhammad, ya, Syafi'i bin Idris bin Syafi'i bin Sa'id bin Usman bin Sa'id bin Ubaid dan seterusnya. Dia pernah didatangi oleh manusia. Itu yang datang ke rumah beliau bukan orang sembarang, orang-orang yang tokoh agama yang ilmunya tinggi. Pada suatu ketika ini ada orang datang tiba-tiba, nggak dikenal tanpa diundang, dia datang. Ini diterangkannya dalam kasih Fathul Qulub, ya. Dia datang kepada manusia. Lalu dia berkata begini, "Hai Syafi'i," ya namanya setan, tapi dia bentuk manusia. Tapi awalnya Nabi Imam Syafi'i nggak tahu ini setan itu, nggak tahu, berbentuk manusia. "Hai Syafi'i," gitu bahasanya. Ya namanya dia kalau ngomong sembarangan ya. Coba Cina itu, Cina, China ya. Yang kerja di rumah dia itu umur 60 tahun. Ya, kemudian anaknya umur 7 tahun. Manggil namanya loh. Namanya. Benar. Kalau kita kan amit orang tua kita manggil namanya kan. Nggak ada sejarahnya orang kita tuh yang muda sama yang tua manggil namanya. Dia manggil namanya. Masya Allah. Hei Mariono, ambil dong, gitu. Umur 7 tahun tuh. Itu iblis begitu. Dia nggak tahu tuh. Syafi'i, ya kan? Sahabat itu kan nyolong-nyolong. Yang lain manggil syekh semua, syekh guru besar. Apa kata dia? Bagaimana pendapatmu nih? Ya, bagaimana pendapatmu? Tuhan Allah menjadikan diri saya ini, dan Tuhanku dan Tuhan menyuruh saya ini berbuat apapun atas kehendaknya. Pertanyaannya, Tuhan menjadikan saya atas kehendaknya, dan Tuhan juga memerintahkan saya berbuat sesuatu atas kehendaknya. Nah, karena semua atas kehendaknya, saya melakukannya. Nah, bisakah Tuhan itu masukin saya ke surga atau masukin saya ke neraka? Jawab pertanyaan. Kan pertanyaannya berat tuh. Imam Syafi'i merenung. Karena beliau ini Imam Syafi'i pewaris Nabi, Quraisy kan dia, pewaris Nabi, akal pintar, akalnya berlapis pintar, cair akalnya. Oh, kalau Tuhanmu menciptakan kamu atas kehendakmu, maka Tuhanmu menyiksa kamu, Tuhanmu zalim. Kalau Tuhanmu menciptakan kamu atas kemauanmu, kehendakmu, maka Tuhanmu menyiksa kamu zalim. Tapi bila mana Tuhanmu menciptakan kamu atas kehendaknya, apapun yang diletakkan Allah itu jadi zalim. Itu setan deprok langsung. Ini ceritanya gitu. Langsung down, deprok. Kenapa deprok? Dia berkata, saya sudah bertanya 70.000 ahli ilmu. Semuanya mereka jadi kafir jindik. Tahu kafir jindik? Tahu kafir jindik? Kafir bukan, Islam bukan, atau kafir juga, tapi udah ternoda. Namanya kafir jindik. Bukan munafik, bukan. Bukan munafik.
Jadi mengaku tasawuf, mengaku ahli fikih, tapi begitu tanya nggak bisa. 70.000 orang saya tanya, semuanya mengatakan tidak sama. Itu setan lemas, gatrok. Satu-satunya Imam Syafi'i yang bisa menjawab pertanyaan iblis, laknatullah. Nah, apa artinya? Ya artinya bahwa memang iblis sudah ditentukan oleh Allah, bukan kemauan iblis, Allah tentukan. Ya kan? Dijadikan, Allah jadikan, dia perintah Allah, uji si anu si ada, itu perintah Allah juga ditentukan, maka dia kafir dan Allah menyiksa dia tidak zalim. Kalau manusia itu semuanya, Allah menyiksa manusia bukan kena zalim, kena manusia kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Kalau nanti sebaliknya manusia disiksa, bukan Allah zalim, kena akibat perbuatan mereka. Ada perempuan tunasusila berdalil, saya melakukan hal ini karena kemiskinan. Kembali kepada Nabi Isa. Nabi Isa miskin tetap dia ibadah. Makanya saya katakan bahwa kaya, miskin, gagah, sehat, sakit nggak ada hubungannya dengan ibadah, nggak ada. Dan Nabi Muhammad, Nabi yang paling terakhir pilihan Allah, 25 Nabi dan Nabi lain pun termasuk pilihannya. Tapi nggak sama, seharusnya kan semua Nabi kaya semua, kayak Nabi Sulaiman, iya kan? Nabi yang terkaya di dunia ini, Nabi Sulaiman, nggak lagi, ya kan? Terus Nabi yang suaranya merdu bagus, Nabi Daud. Terus Nabi yang agak perkasa, siapa? Nabi Musa, ya kan? Nabi yang sakit-sakit itu siapa? Ayub, ya kan? Nabi yang miskin siapa? Isa. Berarti miskin, kaya, kuasa, sehat, sakit nggak ada hubungannya dengan ibadah. Benar ya? Itu udah. Makanya itu dari kiamat ada orang ditanya, ya Allah bagaimana saya sholat, saya miskin, ini repot. Nanti ditunjuk dong sama malaikat. Isa contohnya. Nah, ada orang kaya nih, jabatan tinggi, pangkat tinggi, merasa bintangnya gitu, nggak ibadah, durhaka pada Allah. Nanti ditanya, begini saya ibadah, saya repot dengan dunia, saya kedudukan saya, ditunjuk Nabi Sulaiman. Siapa yang ngalahin Sulaiman? Nah, nggak ada lagi. Nanti ditanya, ya Allah bagaimana? Saya paling bagus, saya sibuk. Tunjuk Nabi Daud. Gagah, perkasa, nggak bisa dikalahkan. Tunjuk Nabi Musa. Semua ada dalil-dalilnya. Jadi semua ini di dunia ini setan berusaha untuk menjerumuskan manusia ke tempat yang paling tersesat.